kalian nih karena udah koas ya, ketemu sama pasien itu gimana gitu, atau ada keluhan-keluhan pasien, oh ternyata kalau sama pasien langsung tuh seperti ini ya, real banget gitu ya. Kalau sama teman kan kadang nanti kamu coba ngerasain ini gitu, nanti kita kasih solusinya. Kadang masa udah kerja sama kalau sama teman ya kan. Nah ini real pasien gimana tuh? Mungkin ini sih yang aku rasain pertama kali pas koas, kayak di textbook tuh teorinya gini. Tapi ketika ketemu pasien sangat beraneka ragam gitu, karena apa ya, manusia tuh kayak spesial gitu loh. Jadi normalnya aja antar satu sama yang lain tuh ada variasinya, apalagi kalau sakit. Jadi kayak oh ternyata gambaran kayak gini tuh di pasien A bisa kayak gini, di pasien B tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya aku sih bersyukurnya karena alhamdulillah aku koas selesai COVID-nya ya. Nggak bisa bayangin kalau misalnya koas waktu zaman COVID tuh kayak gimana gitu kan. Masih ada beberapa bagian mungkin yang kita nggak bisa terjun langsung ke pasien, tapi dengan kondisi kayak gini akhirnya aku bisa melihat secara langsung, oh keluhan kayak gini tuh wujudnya kayak gini loh di pasien gitu sih. Kalau yang kamu rasain? Sama sih, jadi pertama itu, terus yang kedua mungkin balik lagi ke ilmu komunikasi ya Kak, karena kan Bener. di Subandi ya, kita cerita di Subandi kebanyakan sukunya tuh suku Madura. Nah, iya kalian dari Kediri. Iya, kalian dari Kediri pasti kebanyakan nggak ngerti ya. Jadi kayak bentar Bu. translator mana ini translator? Google. Itu susahnya perbedaan bahasa, terus komunikasi juga penting. Kadang-kadang kan nggak semua pasien itu pendidikannya SMA ke atas ya, mungkin ada yang nggak sekolah atau SD atau, jadi kita penyampaiannya tuh biar enaknya gimana gitu sih, lebih ke komunikasinya aja. Harus bisa mengarahkan juga Harus sih. bisa Kadang ngarahin. kita cuma nanya kalau hanya apa nih bisa sampai kemana-mana ya. Anak saya tadi saya baru nganter anak saya sekolah dan lain Jadi nggak sebagainya. nyambung gitu. Oh gitu, ada juga yang kayak Bener-bener gitu. ada. Oh, padahal kan kita nanyanya khusus ke pasiennya ya, bukan cerita yang jagainya ya. Apalagi pasien psikiatri waktu itu. Wah iya tuh. Psikiatri itu yang gangguan jiwa itu Kak. Jadi kan beda ya sama kita yang sehat mental, sehat jiwa, dan itu pasien psikiatri kita juga dikasih kesempatan buat ke liposus waktu itu. Jadi di liposus itu kayak semuanya isinya ODGJ semua. Iya, terus kita disuruh buat tahu tentang apa sih kira-kira penyebabnya dia sampai sekarang kayak gitu apa. Susah dong kan, kita harus tanya. Iya kan, maksudnya kita komunikasi. Nah, pertama adalah bahasa sih. Bahasa. Terus Belum yang lagi kedua, pasiennya tuh ya itu tadi ditanya apa, jawabannya apa. Kalau nggak gitu jawab tapi kemana-mana nggak nyambung kayak gitu. dan Itu sih kita tantangannya. dituntut untuk tahu terapinya gitu Kak. Jadi kan susah ya mulai dari awal sampai akhir gitu. Oh iya Gitu sih. iya, itu mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupakan juga gitu ya. Karena masuk ke orang-orang dengan masalah kejiwaan itu kan memang susah. Kadang ada yang marah-marah gitu. Iya, Sempet nggak? Sempet dulu. Coba cerita. Kalau aku sih nggak ada sih, maksudnya yang sampai tantrum marah-marah kalau gitu saya belum banyak. pernah. Oh punya pengalaman? Banyak. Waktu itu di poli, terus habis itu juga di pasien ruangan juga ada. Waktu itu di poli ada pasien kalau nggak salah dia baby blues. Jadi dia bener-bener waktu itu lagi gak pengen punya anak. Ternyata sempet dia waktu itu hamil, terus akhirnya melahirkan. Nah pas waktu melahirkan dia sempet ribut kayak meributkan kira-kira anaknya ini mau diasuh sama siapa gitu. Bener-bener sampai udah itu bener-bener kayak semuanya turun tangan sih, dokter-dokter spesialis kejiwaan. Terus habis itu di ruangan juga sempat ada pasien yang kayak gitu. Banyak sih Kak kalau saya kemarin. Oh itu baby blues ya. Iya, Itu baby kan blues. karena memang nggak siap punya anak, terus ada masalah mungkin yang lain. Terus habis itu juga ada yang pasien skizofren, itu lebih takut sih Kak. Jadi lebih dia halusinasi, kayak melihat atau dengar sesuatu. Bahkan pasien ujian saya kemarin juga dia ada sempat main susu atau tumbal dan sebagainya. Seru ya ceritanya ya. Seru ya ceritanya, soalnya emang itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan juga gitu ya. Apalagi yang skizo, itu kan skizofren ya. agak-agak susah ya. Kita lihat dia bener nggak sih gitu kan, karena kita bener nggak sih yang namanya dia ucapkan gitu. Ini nggak ya, kalian nggak sampai ke poli itu?
Kebetulan kalau psikiatri kita cuma ada di Di Jember, Subadi di Jember Iya, aja. di Subadi aja ya gitu. Itu udah pengalamannya banyak banget. Kalau kamu kayaknya aman ya? Iya sih, alhamdulillah maksudnya nggak sampai yang marah-marah, tantrum kayak gitu nggak. Paling mungkin ini sih ngomongnya tuh nggak selesai-selesai, susah dipotong. Jadi kita gitu harus pinter-pinter gimana sih caranya kayak mengarahkan lagi nih pasien supaya nggak bertele-tele kemana-mana juga. Tapi kita dapet poin apa yang pengen kita cari gitu. Karena kan pertanyaannya udah listnya banyak gitu. Iya. Banyak juga jawabannya gitu. Belum lagi pasien yang antri juga banyak gitu Nah, kan. itu Kasihan yang udah antri juga. Oh iya ya, kebanyakan pasien-pasien yang kayak gitu kebanyakan itu karena apa sih? Setelah setelah kalian teliti gitu ya. Faktor keuangan, ekonomi sih Kak. Oh, itu Paling yang banyak lebih banyak ekonomi, terus apa ya? Mungkin dari dukungan keluarga yang kurang juga bisa. Kalau skizo sih aku lihatnya emang banyak ini dari keturunan juga banyak sih faktor genetik gitu. Ternyata orang tuanya atau kakaknya juga ada yang mengalami keluhan yang sama gitu. Oh iya ya, itulah pengalamannya ya kalau Iya. misalkan udah koas terjun langsung ke masyarakat, jadi tahu cara penyampaiannya juga susah gitu ya, Iya. apalagi beda bahasa itu tadi. Iya, bener-bener. Ada yang suka nggak nyambung kan ya? Iya, sering. Jadinya Iya. butuh translator mana nih? Ada yang bisa bahasa Madura nggak? Ada yang bisa bahasa Jawa enggak gitu ya? Bahasa Jawa. Kalau iya. bahasa Jawa masih Kebetulan bisa masih ya. bisa. Kadang ada orang yang Madura tapi nggak bisa bahasa Jawa. Nah, itu. Madura totok. Jadi kita pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti, pakai bahasa Jawa dia nggak ngerti. Terus Iya. akhirnya Kita jadi apa? Jadi akhirnya kita ngomongnya apa gitu. Iya, benar-benar. Terus mau nanya ke pasien, pasiennya mungkin ya tidur atau maksudnya masih susah diajak komunikasi. Iya. Otomatis kan keluarganya kan yang turun Iya. tangan. Bener. Keluarganya juga nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu yang mungkin yang susah ya. Iya, Iya, Itu tantangan hambatannya ya. tersendiri. Oh iya, itu salah satu hambatannya sih ya tentang bahasa gitu. Bahasa sih. Ada lagi nggak dari kegiatan-kegiatan kalian gitu yang merasa "Wah, ini kayaknya hambatan banget ini"? Kebetulan Nggak ada sih Nggak kalau ada dari sih, iya. aku. Kalau buat Nggak kegiatan ada. ini perkoasan. Berarti enjoy aman. aja, happy. Iya. Mungkin beda cerita kalau kita ngomongin skripsi gitu. Emang kalau Curhat skripsi nanti, Kak. susah? Bukan gimana ya? Kayak banyak banget gitu loh Kak yang kalau skripsi tuh menurutku banyak faktor internal dan eksternalnya gitu. Jadi ya Lengkap ya. ada aja gitu Ada hambatannya yang kalau dicoret skripsi. gitu. Revisi dulu ya. Apalagi nih yang direvisi kayaknya udah bener gitu ya. Aduh nyari sumber di mana lagi nih? Itu berarti yang paling susah ya. Dari perjalanan kalian preklinik terus sampai sekarang jadi sudah koas gitu ya, jadi dokter muda. Itu kayaknya yang paling susah ya. Apa Iya sih, karena sebenarnya kan enggak? tahap finalnya di situ ya Kak. Jadi kita beda dari preklinik ke koas kan finalnya di situ, Di garis skripsinya. start and finishnya adalah di situ. Jadi ya harus semua faktor diandalin, doa orang tua. Bener. Itu doa sih paling penting, doa. Terus apa ya? Ya itu sih karena dari dosen-dosennya kan beda-beda. Ada yang memang susah dihubungi, kadang-kadang ada yang enak dihubungi juga, revisinya banyak, revisinya dikit. Jadi tergantung bejo-bejoan ya istilahnya. Iya bener. Iya sih. Iya. Rezeki-rezekian dari penting doa. Iya. Kalau misalkan dari bagi waktu nih, kalau tadi kan kayaknya harus bisa curi-curi waktu. Nah, tapi gimana caranya dengan kegiatan padatnya kalian itu? Iya. Curi-curi waktu antara kegiatan akademik terus sama organisasi dan waktu healing kalian. Iya. Kalau aku sendiri sih pas waktu dulu sempat ikut salah satu lomba juga, itu kan online semua ya Kak. Jadi setelah kuliah, misal kuliahnya selesainya jam Zoom-nya gitu ya, Zoom-nya ceritanya selesai jam 2 siang, habis itu kita kan perlu diskusi sama misal kita kelompok gitu ya, di lomba literatur dan sebagainya, itu kan kelompok lebih dari satu, jadi kita juga janjian kira-kira kamu bisanya jam berapa, karena kan beda waktunya nih antara saya punya kehidupan sendiri, dia juga punya kehidupan sendiri gitu, jadi kita istilahnya janjiannya maunya jam berapa. Nah kalau misalkan bisa ya disempet-sempetin itu, misal
Zoom-nya selesai jam 2, terus ya di antara waktu itu sebelum ada Zoom lagi buat akademiknya, kita disempetin itu buat itu sih. Terus habis itu healingnya ya di luar itu. Jadi intinya adalah prioritasnya. Prioritasnya apa? Setting prioritas ya. Iya, prioritasnya. Kalau misalkan emang prioritasnya adalah akademik dulu, ya mungkin selesaiin dulu akademiknya, terus misal ada lombanya udah mepet deadline dan sebagainya, itu selesaiin dulu, nanti kalau udah baru healingnya gitu sih. Kalau Alia? Kalau aku mungkin yang lebih susah agak bagi waktu dulu waktu relawan COVID ya, karena kan kebetulan satu kelompok tuh sama fakultas lain, jadi udah tentu jadwalnya Jadwalnya tuh beda. beda. Nah itu kalau aku sih bener setting prioritas dulu, tujuan utamanya adalah ya kuliah, jadi ya akademiknya di nomor satukan dulu, baru setelah itu ini sih kita bisa saling backup. Misalnya aku lagi ujian belum gitu, minta tolong buat di backup dulu, jadi nanti ketika yang lain ada ujian atau ada praktikum dan lain sebagainya, bisa aku yang nge-backup mereka gitu. Jadi ya saling-saling ini sih, sama-sama ngertiin aja kalau misalnya kita dari berbagai fakultas punya jadwal dan kesibukan masing-masing, jadi ya saling backup aja, yang penting tugasnya selesai gitu. Dan ya harus tetap ini ya, disediakan waktu untuk healing. Kalau aku healing tuh nggak harus selalu keluar, ketemu orang tuh nggak harus kayak gitu, kayak ya buat tiduran, sekedar nggak mikir apa-apa Nonton gitu, TV. atau nonton drakor, nonton TV. Nyanyi. Iya, itu udah bagian dari healing. Oh, sederhana Iya, ya. sederhana. Asal kuotanya ada. Bener. Kan ngedrakor juga kan butuh Iya. modal. Iya, bener.